Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita masih terus bisa ketemu sampai ini hari Jumat akhir pekan ya. Mudah-mudahan hari ini jadi Jumat barokah. Dan selamat datang dalam perbincangan membaca di berita di balik berita off the record ya bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, Mas Ensu. Ya, ya. Kasus Rempang masih terus berlanjut, tapi saya Mhm. kira ini sekarang ini ada video viral ya dari Panglima TNI ya Mbak ya. Ini Mhm, mhm. saya lihat kalau di grup-grup nih videonya menyebar gitu Pak Ya. Panglima TNI itu ya Mhm, pernyataannya karena menurut banyak orang ini mengejutkan pernyataannya mhm. Panglima TNI ini kan berkaitan dengan penanganan para pengunjuk rasa di Rempang dan saya kira Betul. ini mungkin kaitannya dengan kemarin ya yang paling ramai kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Tanggal 11, Ya, betul. yang Mhm. ya, ketika akhirnya memang ada instruksi dari Kapolda pada waktu itu ketika menghadapi para pengunjuk rasa itu tidak boleh melakukan dengan kekerasan dan situ memang kelihatan polisi lebih bersifat defensif akhirnya kan begitu ya Mbak dan setelah peristiwa sebelumnya kan banyak dikecam polisi karena dianggap menggunakan alat-alat berat bukan Ya. alat berat lagi dia Gas menggunakan air mata, iya. mata semprotan air dan sebagainya dan dampaknya Ya. itu sampai anak-anak sekolah itu apa. Trauma. Pokoknya, coba kita simak ya, ini pernyataan dari Panglima TNI ini. Proses kami menangani di sana bersama pihak kepolisian dengan BIN, itu kami lebih mengutamakan supaya situasi ini tetap kondusif. Kemudian kami mohon bantuan untuk perlengkapan PH segera diberikan kepada kami, tidak usah banyak-banyak, 500 saja cukup Bapak. Penting kami ada perlengkapan, karena kalau sekarang kita ada yang kena Pak, pasti anak-anak mereka akan mudah sekali terus emosinya, walaupun kita sudah senantiasa menyampaikan kepada mereka untuk terus menahan diri. Kemarin pada saat teman-teman polisi itu kena, mereka nggak terima Pak. Dan pagi ini dari kemudian Kapolda ini sedang melaksanakan anggota kita yang dirawat di sana. Terima kasih Bapak. Ya untuk demo, ya itu tadi memang saya perintah untuk menahan diri. Tapi kalau saya melihat kemarin demonya seperti itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis. Istilahnya orang sudah diem, diambilkan batu terus dicuduk di depannya. Ini kan sudah kayak orang lagi kayak bunuh hewan itu, kayak orang bunuh hewan pakai batu gede langsung dilemparkan kayak gitu. Ya kalau sudah seperti ini sebenarnya anarkis gini, alat tameng dan sebagainya tadi. Tapi karena di situ supaya tadi, apalagi tadi yang demo bukan orang-orang, sebenarnya bukan tuntutan orang situ, justru malah orang luar yang datang. Nah, ini berarti sudah sampai ke sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. Ya kalau memang seperti itu ya nanti kita berikan. Saya tidak memberikan itu karena saya khawatir anak-anak ini mindsetnya berubah nanti, kembali lagi ke seperti Orde Baru. Kita justru yang di depan membawa tameng dan pentungan itu, ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian nggak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu, ya mampu, tapi mampu kok menengai terus digebuki menengai, atau memang apa namanya? Jadi saya lihat kan dia bertahan aja kan dengan di atas melumpuk jadi satu, dan sementara ini yang pendemonya ini bawa batu besar-besar itu Pak, dilemparkan kayak melempari itulah. Bukan melempari itu ya. Ini lebih dari masyarakatnya itu satu orang meeting satu itu kan. Iya kan TNI-nya mama masyarakatnya 1.000 ya kita keluarkan 1.000, satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu gitu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat, nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahan itu. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya? Kita punya alat-alat baru kemarin kita lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja, coba Pak Babek biar keluar dari itu, keluar dari gudang. Itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Kak Babek itu. Ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Mungkin kenapa?
Ya, yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam. Siap. Ini kan udah masuk pemilu. Siap. Atau di Armada 1. Ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Ya, nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Siap Pak Jin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya, sementara ini kan kemarin di gudang Bapek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu dari dari yang itu. dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di Siap. Rempang itu. Siap, Bapak. Kasihkan 500 enggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu. Siap. Nah, cuma nanti cara penggunaannya ya Pangdam supaya dilatihkan pada mereka. Sampai sejauh mana. Karena saya yakin kalau TNI dipukuli seperti itu mesti nggak tahan itu pasti. Mesti nggak akan diem aja dipukul impari kayak itu, mesti ngamuk pasti. Kita ini prajurit kita kan gampang ngamuknya itu. Ya, tapi karena Polri mungkin sudah dilatih supaya diem, nanti disoting sehingga yang mukul-mukul itu langsung dikenakan tindak pidana. Ya memang kalau kita simak pernyataan Panglima TNI ini agak mengkhawatirkan ini Mbak ya, ininya statementnya beliaunya Mbak ya. Iya, ini kan apalagi ada statement di situ yang menyebutkan bahwa ya kalau seandainya tentara dibegitukan itu pasti sudah tidak sabar begitu. Sementara karena tentara tidak sesabar polisi begitu kan. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau seandainya tentara pasti sudah membalas lah istilahnya begitu ya, pasti sudah bergerak gitu. Sementara kalau polisi digebukin oleh pendemo begitu kan, itu dia sifatnya adalah defensif gitu, walaupun dikepruk pakai batu bata begitu. Tapi kalau ini kan dinyatakan baru saja. Sementara ketika sesudah terjadi kerusuhan pada tanggal 11 September itu Mas Irsu, dan itu tanggal 11 September itu sebetulnya adalah merupakan kelanjutan atau dampak dari kejadian pada tanggal 7, yaitu di mana terjadi bentrokan ketika polisi dan aparat gabungan lah ya, begitu hendak mematok daerah dekat dalam kediaman perkampungan tua di dalam Pulau Rempang begitu. Nah, jadi ini ketika itu terjadi kemudian menjadi viral dan banyak sekali bangsa Melayu atau masyarakat Melayu begitu ya dari pulau-pulau lain, bahkan dari Jawa, dari Kalimantan, dari Jambi dan sebagainya begitu, dari Karimun, itu yang datang ke situ. Itulah yang mungkin salah satunya dikatakan bahwa datang bukan dari warga lokal begitu, bukan dari masyarakat setempat, karena memang jumlahnya ketika itu ribuan begitu yang demo begitu Mas Irsu ya. Dan kemudian kan memang sempat sesudah terjadi dialog dengan Wali Kota Rudi begitu, dan kemudian ternyata tidak dicapai kesepakatan, kemudian menjadi makin memanas dan sehingga terjadi bentrokan begitu. Dan sempat juga di situ kan sama juga terjadi pada tanggal 7 itu sebenarnya juga disemprot juga Mas Irsu, dan juga ada gas air mata juga begitu. Nah, kembali kepada Panglima TNI Jenderal Yudo Margono, dia mengatakan demikian bahwa kalau TNI itu tidak sesabar polisi begitu ya. Jadi akan dikumpulkan alat pemiting. Saya tidak tahu itu alat pemiting seperti apa, tapi artinya memang di setiap kodam rupanya ada alat tersebut gitu kan, dan kemudian dikumpulkan untuk dikirim ke TNI yang bertugas di sana. Padahal sebelumnya Yudo mengatakan bahwa TNI hanya akan bersifat mendukung saja, akan ada di belakang polisi dan tidak akan bergerak begitu ya, selama jadi hanya sebagai mungkin aparat gabungan saja seperti dan yang lebih banyak dikirim kan kemudian tadinya adalah polisi militer gitu untuk mengawasi agar jangan sampai tentara melakukan tindak kekerasan dan juga backing di sana gitu ya. Tapi ini statement yang ini kok jadi beda banget gitu ya. Ya ini itu kita paham bahwa kemarin ada video-video yang memang sebenarnya nggak boleh dilakukan juga itu oleh warga yang mereka menyerang polisi seperti itu dengan benda-benda keras dan sebagainya gitu ya Mbak Agi ya, dan kita nggak boleh tayangkan itu karena itu kekerasan gitu. Tapi kalau kita lihat videonya memang kelihatannya masyarakat itu cuma melampiaskan kemarahan saja karena dihajar itu bukan polisinya tapi alat dibawa alatnya ya, alat pelindungnya ya, tameng polisi itu.
perisai, iya, betul sekali. Dan itu pendapat Mas Hersu sama dengan dinyatakan oleh LSM, para aktivis begitu kan, memang sering mendampingi misalnya terjadi hal seperti ini, mereka juga sering mengikuti demo dan sebagainya. Mereka mengatakan itu sebenarnya masyarakat tidak bermaksud untuk melukai begitu, karena kalau seandainya melukai itu betul-betul mungkin yang disasar adalah kepala, tapi itu yang disasar adalah tameng atau perisai begitu. Dan kemudian itu juga ada secara psikologis, itu kan dia juga tahu Mas Hersu yang melakukan perlawanan, hanya beberapa orang yang kemudian merangsek ke depan melakukan perlawanan tahu bahwa dia sedang direkam, dan secara psikologis orang itu ada perasaan ingin menjadi hero, apalagi kalau dirinya direkam. Jadi salah satunya itu memang merupakan salah satu kesinambungan dari yang tanggal 7, kemudian masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal tapi juga dari berbagai daerah datang ke sana gitu, memang dengan tujuan untuk membantu dari keluarga mereka yang ada di Rempang begitu. Jadi ini memang Mas Hersu, kalau saya melihat ini karena tekanan yang sungguh besar. Betul kalau seandainya banyak yang mengatakan begitu bahwa ini sebenarnya yang menjadi korban tidak hanya masyarakat tapi juga polisi dan TNI yang ada di lapangan. Karena sepertinya TNI dan polisi di lapangan pun dalam tekanan yang sangat besar, karena proyek ini, lokasi tersebut harus sudah clear, harus sudah kosong sebelum tanggal 28 September. Bahkan ada salah satu pernyataan gitu yang mengatakan bahwa ada kawasan yang harus selesai begitu untuk pendaftaran relokasinya. Jadi kan saat ini polisi itu sedang keliling sedang, kalau menurut keterangan dari LSM yang ada di sana, yaitu dari Walhi dan sebagainya begitu, mengatakan saat ini polisi masih berkeliling untuk mendata keluarga yang bersedia untuk direlokasi. Di salah satu kawasan saja itu katanya ada sekitar 87 KK yang sudah mau untuk direlokasi dari 650 KK. Tapi ini baru satu kawasan, belum keseluruhan, karena kabarnya jumlah keseluruhan penduduk itu ada sekitar 7.000 sampai 10.000. Sementara kalau di satu daerah saja begitu ada sekitar 650 KK, ya kita asumsikan misalnya dikalikan 4 saja kan baru berapa? 2.600 jiwa begitu ya. Artinya masih ada kawasan-kawasan yang lain. Dan kenapa saya katakan bahwa polisi dan juga tentara ini ada di bawah tekanan, yaitu tadi karena memang ada perintah sebelum tanggal 28 semuanya harus kosong. Sementara masyarakat di sana sekarang masih mengalami trauma. Bahkan ada cerita dari aktivis di Walhi yang dia mengatakan bahwa polisi itu berusaha melakukan healing gitu ya, melakukan pendekatan lagi kepada anak-anak di sana, yaitu dengan membawa hadiah kepada anak SD yang kemarin menjadi korban dari gas air mata gitu. Tapi ternyata anak itu malah ketakutan, Mas Restu, tidak bersedia, boro-boro dia mau menerima hadiah tersebut begitu. Dan kemudian mereka juga anak SD terutama yang tidak mau sekolah, mereka masih ada di rumah walaupun sekolah sudah dibuka, walaupun beberapa sekolah dikabarkan itu sudah ditutup gitu. Jadi memang tenggat waktu itu begitu yang menyebabkan semua orang berada di dalam tekanan. Dan kita tahu ini salah satunya adalah pernyataan dari Pak Jokowi juga yang mengatakan bahwa semua PSN yang sudah terdaftar, sudah ditandatangani harus selesai pada semester pertama 2024. Ini luar biasa. Baru saja yang proyek yang di Rempang ini, yang untuk ekoturism ini, Eco City ini baru ditandatangani oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada tanggal 28 Agustus, dan kemudian harus tempat itu harus sudah kosong, harus clear pada tanggal 28 September begitu, dan kemudian proyeknya kata Pak Jokowi itu harus sudah selesai begitu, artinya mungkin selesai dalam hal ini bukan semuanya sudah selesai secara keseluruhan, tapi artinya secara hukum, secara di sana sudah dimulai pembangunan dan sebagainya begitu ya, itu pada semester pertama 2024. Oke, Mbak Adi, jadi memang kekerasan siapapun, kekerasan polisi terhadap rakyat, kekerasan militer terhadap rakyat itu tetap tidak dibenarkan gitu. Tapi sebaliknya juga tentu rakyat tidak boleh melakukan tindakan kekerasan yang sama terhadap polisi. Jadi intinya apa sebenarnya, ini ada satu persoalan yang serius gitu. Bagaimana kemudian dalam kasus ini aparat negara itu digunakan untuk melindungi kepentingan dari para pengusaha, kan begitu. Itu yang terjadi pada kasus
Rempang ini. Nah, tadi kalau kemudian Panglima TNI juga melakukan hal yang sama semacam itu, saya khawatir. Ini mudah-mudahan saja itu hanya semacam cyber aja dari Pak Yudo Margono, bukan betul direalisasikan gitu. Kalau sampai itu direalisasikan, itu citra Indonesia semakin buruk dan nanti alih-alih ya kita akan mendapatkan investasi dari negara-negara asing, itu dari investor asing, orang malah menghindari Indonesia kan gitu. Salah satunya kan tentu saja kalau sekarang tren dunia itu kan soal HAM itu jadi yang utama begitu. Tapi ESG yang kita sebut itu, environment, social and governance-nya itu juga jadi hal yang utama. Memang beda kalau kita tahu kalau investor dari Cina itu memang beda. Kalau Cina ini nggak penting dia yang seperti itu, dia kan nggak peduli seperti itu. Dan yang terjadi di Indonesia kan ini investasi Cina itu banyak sekali yang merusak lingkungan yang terjadi di Indonesia kan gitu. Jadi kalau itu kan, tapi kan kita nggak bisa berharap cuman investor yang datang cuma masuk dari Cina. Kalau mau negara kita ekonominya maju, kita harus mendatangkan juga investor-investor dari negara-negara yang dalam soal ini lebih civilized gitu, lebih beradab gitu ketimbang yang dilakukan oleh Cina kan gitu. Ya, iya Mas Restu. Jadi ini yang kemudian berkembang juga soal investor dari Cina tersebut ya Mas Restu, yang saya perhatikan percakapan yang sangat intensif di grup WA maupun itu juga di media-media sosial, yaitu soal siapa orang yang berada di balik investasi ini. Yang kita ketahui ini kan investasinya berasal dari Xinji Group yang dari Cina, yang memang dia merupakan sudah beroperasi di Cina sekian lama begitu ya, sebagai pabrik penghasil kaca begitu, salah satu yang terbesar di dunia, sehingga dan kemudian digandeng ke Indonesia karena ternyata di atas pemukiman 16 kampung tua yang ada di Rempang itu pasirnya mengandung silika atau pasir kuarsa, sehingga menjadi bahan baku dari pembuatan kaca tersebut begitu. Orang sering mengatakan begitu, bahwa dipindah saja pabriknya begitu. Ya tidak bisa, karena yang ditambang di situ begitu kan. Kalau di tempat lain mungkin penambangannya itu hal lain gitu. Dan yang ada di situ artinya memang para pemukim ini, para penduduk di sana, bangsa Melayu yang ada di Rempang itu memang mereka berada di atas tanah yang tanah yang harta karun lah begitu, bisa dikatakan kan demikian. Tapi kemudian yang berkembang, orang kenapa sih kok istilahnya pemerintah terbirit-birit begitu? Kok takut banget ya sama si investor ini begitu, sehingga investasi baru saja masuk begitu ditandatangani oleh Bahlil, Menteri Investasi Bahlil pada bulan Juli, kemudian langsung dimasukkan ke dalam PSN begitu kan, dan pada tanggal 28 Agustus, sebulan kemudian 28 September sudah harus clear begitu. Nah, ini kan artinya sosialisasi memang belum berjalan dengan baik begitu. Bahkan ini kan diakui juga oleh Gubernur Riau, Kepulauan Riau begitu, yang dia membantah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan ini hanyalah soal komunikasi yang tidak baik, yang tidak berjalan di tingkat bawah. Masa hal seperti ini saja harus sampai ke presiden, kan dia mengatakan begitu. Dan banyak sekali ya yang menyatakan, yang berpendapat bahwa pernyataan Pak Jokowi ini sangat menyederhanakan masalah begitu. Dan ternyata itulah yang terjadi. Menurut Gubernur Riau, dia mengatakan bukan karena masalah komunikasi, tapi karena dia mengakui bahwa karena dari pihak kami belum bisa menentukan angka begitu. Angka itu yang kemudian nanti akan keluar dan kemudian akan dibelanjakan oleh pihak wali kota Batam, BP Batam begitu kan. Nah, itu kan butuh proses Mas Hersu. Kalau seandainya semuanya lewat proses itu, angka itu juga harus dibicarakan dengan DPRD, angka itu harus dibicarakan oleh semua stakeholder yang terkait, dan kemudian setelah itu baru kemudian setelah ditemukan yang persis yang bisa membuat orang yang akan direlokasi itu bahagia, maka baru disampaikan kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan dan sebagainya. Kita ingat yang ada di PSN juga, yang ada di NTT, yaitu ekoturism Mas Hersu, yang itu ada di sekitaran Pulau Komodo, karena di situ akan dibuat ekoturism internasional. Kita masih ingat ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya, yang kemudian itu gagal. Itu salah satu PSN yang gagal, yang sampai sekarang walaupun itu kan juga ada kampung-kampung yang ingin digusur begitu ya, tapi
masyarakatnya betul-betul memberontak. Bahkan saya ingat ada peristiwa sampai kemudian mengejar siapanya saya tidak ingat, tapi sampai masuk ke bandara dan sebagainya karena mereka marah dan sebagainya, karena mungkin proses sosialisasinya juga tidak baik. Dan walaupun sampai sekarang pemberian konsesi itu masih dipegang oleh beberapa perusahaan untuk membuat ekoturism di sana, belum dicabut, tapi masyarakat sampai sekarang tenang karena memang terus kemudian sepertinya itu salah satu yang di cancel begitu. Saya apakah karena yang investasinya disebut super jumbo itu ya di sana ya, karena saya menyimak kemarin rapat di DPR gitu antara Komisi 6 dengan Pak Bahlil dan juga Komisi 6 dengan BP Batam ya. Ya. Itu mereka menyatakan bahwa ini anggota DPR menyatakan bahwa ini besar sekali ini, dan ini terbesar sepanjang sejarah pembentukan otorita Batam nih, karena berapa 381 triliun ya kalau tidak salah ya Mbak ya. Ya, kalau dari Tommy Winata, pemilik dari PT Makmur Elok Graha itu, dia merencanakan 381 triliun sampai dengan tahun 2080. Tapi kalau investasi dari Cina tadi, dari Xinyi Group itu untuk menambang, itu sekitar 171 triliun kalau tidak salah Mas Hersu ya. Ya, dan kalau 381 triliun pun hampir sama dengan ibu kota baru kan ya. Sebenarnya ibu kota baru kan 466 triliun. Lebih. Dan kemudian di situ Pak Muhammad Rudi, wali kota Batam dan sekaligus kepala BP Batam itu menyatakan bahwa ya ini kalau sampai kita tidak segera menyelesaikan pengosongan ini, itu dia dikhawatirkan bahwa investor akan kabur gitu dari sana, dan mungkin dia akan mencari alternatif lain, walaupun sebenarnya saya juga membaca ada yang meragukan apakah betul investasinya sebesar itu gitu, karena Xinyi ini ternyata bukan pertama kali investasi di Indonesia, dia juga udah berinvestasi di Gresik kan kalau tidak salah, dan besar itu juga gitu. Iya dan memang wali kota Muhammad Rudi ini juga tidak mendapatkan banyak simpati ya Mas Hersu, tidak mendapatkan banyak simpati dari warga lah begitu, dan bahkan dia dituding itu sudah berkata tidak baik atau bahkan menghina warga begitu. Itu dikatakan salah satunya, misalnya saya lihat kalau di media sosial itu ada mantan polisi, sebetulnya katanya mantan polisi berpangkat kolonel itu bernama Alphonse Lemau begitu, yang dia diwawancara di beberapa kanal politik juga begitu, dan dia mengatakan bahwa pernyataan wali kota Batam itu telah menyinggung masyarakat Rempang. Jadi antara lain kata Alphonse Lemau ini Mas Hersu, dia mengatakan dari informasi di saluran terbuka, si wali kota Batam yang namanya Muhammad Rudi yang mantan polisi, entah apa sekolahnya itu, dia kalimatnya begitu ya, kayaknya dia jengkel betul. Dia malah omong depan umum, sudah beruntung kalian punya rumah itu, sehari-hari berapa sih bisa 10 juta. Hebat itu dan sebagainya, dia mengatakan. Sebagai kepala wilayah, sebagai bapak daripada masyarakat, dia merendahkan dan dia ini punya kebodohan karena dia sendiri juga asalnya tidak jelas. Ini adalah salah seorang dia sampai diwawancara karena memang dia salah seorang pengamat begitu ya di sana begitu, dan mungkin pendekatan yang dikatakan pendekatan dari pemimpin di sana kepada masyarakat yang kurang baik ya, mungkin salah satunya contohnya ada. Ya memang ya, kalau dalam rapat kerja dengan Komisi 6 dia memang menjelaskan, kata dia, yang soal ganti rugi yang 50 yang tanahnya luasnya 500 meter kan, dan dengan 45 dengan nilai 120 juta itu, dia menyatakan memang dari data-data yang ada, kata dia ya rumah-rumah sebelumnya itu memang tidak layak, nilainya antara 10 sampai 100-an juta gitu ya. Dan meskipun dia tidak menyatakan itu secara tersirat, dia menyampaikan bahwa ini udah bagus, udah dikasih tanahnya luas, karena rencananya tadinya katanya tanahnya itu cuma 200 meter. Tapi Pak Bahlil kemudian minta apakah bisa nggak dinaikkan jadi 500 meter, dan kemudian setelah dicek lahannya ada gitu. Tapi kan kita selalu menyampaikan tadi bahwa memindahkan orang itu tidak sekedar semata-mata hanya karena kemudian lahan yang lebih luas, kemudian rumah yang lebih besar. Tapi kalau kemudian kehidupan mereka sehari-hari di situ seperti sebagai nelayan, dan kemudian katakanlah mereka sekarang dipindahkan ke pantainya, tapi apakah pantainya juga masih pantai yang sama dengan sebelumnya? Artinya dari sisi bagaimana produksi ikannya di situ sama dengan pantai sebelumnya, atau banyak soal di luar soal itu ya, soal sejarah, soal keterikatan mereka dengan budaya di situ, itu kan dua hal yang berbeda saya kira gitu.
Iya, betul sekali. Dan kita ingat, kita harus tahu juga latar belakang dari Pak Muhammad Rudi ini adalah dia juga mantan polisi ya Mas Irsu. Dia resign dari kepolisian tahun 2004 atau berapa begitu ya. Dan kemudian istrinya adalah juga wakil gubernur Riau begitu. Jadi ini memang keluarga dari pejabat lah di sana begitu ya. Dan kalau soal pemindahan sebuah kawasan begitu Mas Irsu itu apalagi kampung begitu ya yang sudah mendiami di sana begitu kalau menurut sejarah yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad dan itu memang ada penelitiannya begitu itu sudah sekitar 300 tahun mereka ada di sana bahkan sebelum adanya Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam bahkan sebelum Indonesia merdeka mereka sudah ada di sana dan bagaimana sebuah kampung tua yang seperti itu sehingga dinamakan sebagai perkampungan tua itu masyarakatnya biasanya kalau saya melihat begitu Mas Setsu sering saya juga pergi ke perkampungan adat yang seperti itu, mereka semuanya sudah seperti saudara. Mereka sudah bukan hanya sekedar tetangga, tapi semuanya sudah kerabat, semuanya sudah saudara, begitu, yang serba ditanggung bersama. Satu orang itu salah satu kakak misalnya di sana itu mengetahui betul sejarah dari orang-orang di sekitarnya yang ada di sana, anaknya siapa, sekolah di mana, dan kegotoroyongannya itu sangat-sangat kuat begitu, kekerabatannya sangat kuat. Yang kalau seandainya mereka direlokasi, belum tentu itu akan terjadi lagi. Apalagi kalau seandainya relokasinya itu saling ada beberapa tempat kan kabarnya bukan hanya di satu tempat relokasinya dan belum tentu mereka akan mendapatkan suasana mereka harus membangun sesuatu dari baru. Berapapun uang yang diberikan sebenarnya tidak bernilai tidak senilai itu gitu untuk orang melepaskan akar sejarahnya, untuk orang melepaskan tanahnya, tempat dia lahir, tempat di mana ibunya dimakamkan, neneknya, kakeknya, buyutnya dimakamkan ada di situ dan kemudian seumur hidup dia tahunya kawasan itu begitu. Dia tidak pernah meninggalkan kawasan itu dan dia harus melepas itu. Berapapun uang yang nilainya diberikan itu sebenarnya tidak sepadan gitu. Tapi kalau seandainya mereka harus pergi, seharusnya diberikan pesangon yang memang betul-betul luar biasa sehingga membuat setidaknya rasa sedih meninggalkan kampung halaman itu terhibur dengan bekal masa depan yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Harusnya sih begitu, Mas Irsu. Saya kira ini masih jadi catatan serius ya, apa yang terjadi di Rembang, apalagi kemudian deadline pengosongan tanggal berapa? Tanggal 28 ya Pak ya? Iya, tanggal 28. Oh ya, ada satu lagi janji sebetulnya. Yang ini janjinya agak-agak unik juga ya. Ini dari Menteri Agraria, Pak Hadi Cahyanto. Dia mengatakan bahwa nanti anak-anak di sana itu anak yang apa namanya laki-laki begitu ya, pokoknya putra-putrinya lah, itu akan diberikan beasiswa ke Cina, katanya begitu. Dan Jadi iya. sensitif ini kan, ini isu sensitif kalau apalagi kalau beasiswanya ke Cina ini. Ya, akan diberikan beasiswa ke Cina dan kemudian mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bekerja di pabrik kaca tersebut begitu ya. Kalau seandainya tawarannya Pak begitu boleh beasiswa ke Eropa, boleh beasiswa ke Amerika, boleh beasiswa kemana, mungkin itu akan menjadi tawaran yang lebih baik begitu sehingga mereka belum tentu juga ingin kerja di pabrik kaca itu begitu kan? Ya, jadi kalau cuman kemudian beasiswa ke Cina dan balik-balik jadi buruh katakanlah di pabrik kaca kan itu juga menyedihkan gitu ya. Iya, dan kita harus ingat, setiap investasi dari Cina itu biasanya kan memang dengan membawa banyak tenaga kerja dari ya alasannya adalah karena kita belum menguasai teknologi tersebut, begitu kan Mas Hersu? Dan kalau toh ada misalnya tenaganya sama levelnya dengan kita ya gaji mereka pasti akan lebih gede. Itu kan udah jadi bukan rahasia lah semacam itu ya. Dan ini kalau ngomong-ngomong soal investasi Cina, ini Mbak ya, ini sedang ada video juga yang viral ya Mbak ya, video banjir di pabrik nikel di pabrik nikel atau di tambang nikel ini Mbak? Iya, ini di tambang nikel ya, di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Jadi rupanya pada hari Rabu kemarin, sebetulnya itu anugerah ya, mereka mendapatkan hujan selama 5 jam gitu, tapi hujannya sangat deras. Cuman hujan yang menyebabkan banjir bandang ini malah justru yang paling berat itu terjadi di kawasan pertambangan nikel tersebut, Mas Hersu, yaitu di IWIP. IWIP itu apa? Indonesia Wedabai Industrial Park begitu namanya. Jadi itu di kawasan Teluk Weda begitu kalau di daerah Halmahera Tengah itu. Dan kemudian banjir ini bahkan saking dahsyatnya begitu ya sehingga banyak kendaraan begitu yang kemudian tenggelam dan terbawa arus, bahkan sampai ekskavator pun ada satu ekskavator yang ada di video di sana banjir bandang itu bahkan bisa terbawa. Padahal kita tahu ekskavator itu sangat-sangat berat, bisa
terbawa oleh arus. Nah, ini kita melihat kemudian Mas Hersul, karena di situ banjirnya itu jauh lebih besar daripada yang ada di kota. Di kota Wedanya itu malah tidak sedahsyat yang ada di kawasan pertambangan nikel itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya boleh pertambangan lah, tapi soal soal apa lingkungan, soal apa yang ada di situ, begitu harusnya lebih diperhatikan. Kita tahu kalau seandainya terjadi apa tanah longsor, terus kemudian banjir bandang, itu pasti hubungannya dengan lingkungan gitu. Ya, itu ngeri ya soal dampak dari kerusakan lingkungan itu ya. Dan saya kira di Indonesia ini karena kelihatannya kita memang lagi obrol habis-habisan tuh sekarang ini eksploitasi sumber daya alam kita ini, dan ya kita cuma mikir kalau dihabisin sekarang anak cucu kita nanti apa yang disisain kira-kira gitu setelah alamnya rusak, kemudian mereka juga terkena polusi pabrik-pabrik itu, tambang-tambang itu, ya kita seperti yang kita bahas sebelumnya, kita nggak membayangkan ada generasi emas pada tahun 2045 itu. Gitu. Yang terjadi bukan bonus demografi, tapi beban demografi itu ya. Oke, di luar topik itu apa Mbak yang masih layak untuk kita bicarakan? Di luar topik itu mungkin ini ya, yang terakhir itu kabar dari pimpinan KPK yang menerima tahanan itu ya Mas Hersul. Ya, bertemu dengan tahanan di ruang Iya. KPK ya, dan Iya. kemarin tadinya sempatnya jadi rumor ini siapa nih nama pimpinan KPK-nya gitu ya. Belakangan kita tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Pak Yohanes Tanak. Ini Pak Yohanes Tanak dulu juga pernah ada kasus kalau nggak salah ya yang berkaitan dengan komunikasi dengan Kepala Biro Hukum dan yang merangkap Dirjen Minerba ya. Saya nggak tahu kasusnya bagaimana itu, kan beliau juga di sidang oleh Dewan Pengawas. Apakah sudah ada vonis atau belum itu? Iya, itu sudah lama, sudah berapa bulan kan ya Mas Irsu ya. Dan kemudian kabarnya itu seharusnya kemarin hari Kamis itu hasil dari sidang etik di Dewan Pengawas KPK itu seharusnya diumumkan. Tapi diumumkan itu harus dengan pihak yang disidang, yaitu artinya Pak Yohanes Tanak itu seharusnya hadir. Tapi rupanya kemarin kata Albertina Ho, begitu orang tua dari Yohanes Tanak ini meninggal dunia, sehingga kemudian kemudian acara tersebut ditangguhkan, gitu, menunggu hasil dari kapan Pak Yohanes Tanak ini sudah siap gitu untuk mendengarkan hasil dari sidang etik dari Dewas begitu. Dan kemudian ya ini kemarin itu ada dua pimpinan KPK, yaitu Bu Albertina Ho ini sampai kemudian dikejar oleh wartawan sampai ke mobil begitu untuk menanyakan siapa sih nama dari pimpinan KPK yang menerima tahanan di lantai 15 gitu. Karena lantai 15 itu kalau di gedung KPK di Gedung Merah Putih memang terkenal sebagai lantainya para pimpinan gitu. Jadi kalau seorang tahanan yang biasanya ada di lantai 2 gitu tempat mereka berada bisa sampai naik ke lantai 15, bahkan ada media yang mengatakan itu dijamu begitu ya oleh pimpinan KPK, tidak diterima atau bertemu tapi dijamu oleh pimpinan KPK, seorang tahanan luar biasa itu. Kemudian menanyakan kepada Ibu Albertina Ho, Ibu masih menghindar sebetulnya, tapi ketika kemudian disebutkan nama Yohanes Tanak ya Bu, dia mengatakan bahwa ya itu kalian sudah tahu kok masih nanya gitu. Dan ada satu pimpinan salah satu anggota Dewas juga yang mengkonfirmasi begitu bahwa memang itu betul adalah nama orang tersebut adalah Yohanes Tanak. Tapi sampai sejauh ini Pak Yohanes Tanak kepada wartawan dan kepada media masih menolak. Dia masih mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan itu gitu Mas. Ya, kata itu waktu itu tanggal berapa ya? 28 Juli ya kalau nggak salah. Saya tanggalnya berapa itu? Iya, sudah bulan Juli ini kejadiannya sebetulnya. Dia bilang bahwa dia waktu itu ada pertemuan dengan pimpinan TNI dan kemudian setelah itu dia langsung pergi, kata dia begitu. Tapi sebenarnya ini persoalan gampang kan, di KPK itu kan semuanya saya kira ada CCTV dan sebagainya, tinggal dibuktikan saja siapa di situ. Kecuali kalau CCTV-nya nanti hilang atau seperti dulu ada buku merahnya dirobek, ya itu lain lagi masalahnya. Tapi banyak sekali skandal semacam ini muncul ya. Ini memang citra KPK ini betul-betul berat lah sekarang ini ya. Kita memang nggak bisa terlalu berharap banyak pada KPK, karena KPK prakteknya ya digunakan untuk menjadi alat penggebuk rezim untuk musuh pemerintah, kelompok oposisi atau lawan pemerintah lah. Kalau oposisi kan nggak korupsi ya.
gitu ya. Orang mereka yang melawan pemerintah dan sebaliknya untuk melindungi sekutu pemerintah yang melakukan korupsi. Ini memang makin berat ya. Dan saya kira kalau ini memang terbukti nanti ya mestinya nggak jangan sungkan-sungkan untuk langsung dipecat saja. Ini sudah tidak layak. Ini yang ditemui siapa? Dadang Tri siapa Pak namanya? Yang suap Mahkamah Agung ya. Iya, iya, kasus-kasus suap Mahkamah Agung. Yang Tri Ya, Yudanto siapa namanya kalau tidak iya, salah. iya betul-betul Dadan Tri begitu namanya. Jadi dia ikut terlibat dalam kasus suap tersebut di Mahkamah Agung dan itu kasusnya terkenal loh. Soalnya kan itu selama berbulan-bulan menjadi trending topik begitu ya Mas Hersuk, kok ya Karena berani. melibatkan Hakim Agung, melibatkan Iya, Sekretaris Mahkamah Agung gitu ya. Jadi wajar kalau itu jadi kasus yang sangat populer gitu ya. iya, dan kemudian itu kejadiannya eh, eh, pada saat yang Kepala Basarnas itu kan Mas Hersu. Jadi Kepala Basarnas sehingga eh, dari kepolisian begitu kan datang ke sana begitu untuk mengkonfirmasi kasus tersebut, di mana KPK kan waktu itu menangkap Dari TNI maksudnya, bukan kepolisian. Oh Yang ya dari TNI, maaf dari TNI begitu kan, yang ketika itu mereka dari KPK ini kemudian menangkap gitu kan dari Kepala Basarnas dan kemudian terjadi dialog sehingga hari itu memang semua wartawan kan wartawan yang biasa wartawan hukum ya itu konsentrasinya di gedung KPK begitu karena terjadi pertemuan yang sangat-sangat tidak biasa baru sekali itu terjadi hal seperti itu dan kemudian di tengah itu ternyata dia bertemu ataukah mungkin ini seperti kalau bersembunyi di keramaian itu kan tidak kelihatan ya. Ketika menjamu seseorang begitu jadi semua dipikir semuanya tidak akan ada yang tahu dan sesudah itu kalau menurut Yohanes Tanak alibinya adalah tidak sesudah bertemu dengan pihak TNI tersebut dia langsung pergi untuk latihan menembak katanya begitu gitu. Oke. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin awal pekan depan. Semoga tetap sehat dan selamat menikmati akhir pekan. Saya Hersu Arya. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.